Behaviorisme adalah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 dan digerakkan oleh Burrhus Frederick Skinner. Behaviorisme memandang bahwa ketika dilahirkan manusia itu tidak memiliki bakat apapun. Manusia berkembang berdasarkan stimulus yang diterima dari lingkungannya. Teori behavioral didasarkan atas pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia, yaitu pendekatan yang sistematik dan terstruktur dalam konseling. Konseling behavioral dikenal dengan modifikasi perilaku yang dapat diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang. Ciri-ciri dari konseling behavioral antara lain: memusatkan perhatian perilaku manusia pada yang nampak dan dapat dipelajari. Tujuan yang ingin dicapai adalah sesuai tujuan yang harus dicapai pada saat proses konseling itu jelas dan sesuai dengan prosedur yang ada, memusatkan perhatian pada masalah klien dan membantu klien memecahkan masalah. Tujuan konseling behavior adalah untuk mendapat perilaku baru, mengeliminasi perilaku maladaptif, dan memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan dalam jangka waktu yang lama. Tujuan umumnya dari konseling ini adalah menciptakan kondisi baru untuk belajar, karena pembelajaran dapat memperbaiki masalah perilaku. Dalam kegiatan konseling behavioral, teknik-teknik yang digunakan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan klien, karena tidak semua teknik yang ada dapat digunakan untuk perubahan perilaku setiap klien, karena klien itu unik, berbeda-beda. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam konseling behavior antara lain: yang pertama, destinasi sistematik. Destinasi sistematik adalah salah satu teknik yang paling luas digunakan dalam terapi tingkah laku. Desensitisasi sistematik dipakai untuk menghapus tingkah laku yang diperkuat secara negatif, memunculkan tingkah laku atau respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang hendak dihapuskan. Perilaku yang diperkuat secara negatif biasanya berupa kecemasan dan menyertakan respon yang berlawanan dengan perilaku yang akan dihilangkan. Yang kedua, terapi impulsif atau pembanjiran. Nah, dalam terapi ini, konselor itu memunculkan stimulus penghasil kecemasan klien, membayangkan situasi, dan konselor itu berusaha mempertahankan kecemasan klien. Dalam teknik ini, klien dihadapkan pada situasi penghasil kecemasan secara berulang-ulang dan konsekuensi yang menakutkan tidak muncul, maka kecemasan itu teredukasi atau terhapus. Klien itu diarahkan untuk membayangkan situasi yang mengancam. Yang ketiga, terapi aversi. Nah, teknik ini dipakai untuk meredakan perilaku simptomatik, yaitu menyajikan stimulus yang tidak menyenangkan, dengan kata lain menyakitkan, sehingga perilaku yang tidak dikehendaki muncul terlambat. Teknik ini menyajikan cara menahan respons maladaptif dalam suatu periode, sehingga ada kesempatan untuk memperoleh tingkah laku alternatif yang adaptif dan yang akan terbukti memperkuat dirinya sendiri. Yang keempat, pengondisian operan. Tingkah laku operan adalah tingkah laku yang memancar, yang menjadi ciri organisme aktif. Inti dari teknik ini, perkuatan yang menerangkan pembentukan, pemeliharaan, dan penghapusan pola-pola perilaku. Yang kelima, perilaku positif. Perkuatan positif. Perkuatan positif ini perkuatan yang memusatkan pada perkuatan primer dan sekunder. Perkuatan primer ini memuaskan kebutuhan fisiologis, contohnya makanan, istirahat, dan tidur yang cukup. Sedangkan perkuatan sekunder ini memusatkan kepada kebutuhan psikologis dan sosial, seperti senyuman, persetujuan, pujian, medali, penghargaan, uang, dan hadiah. Yang keenam itu pembentukan respon. Dalam pembentukan respons, tingkah laku sekarang secara bertahap diubah dengan memperkuat unsur kecil tingkah laku baru yang diinginkan secara berturut-turut sampai mendekati tingkah laku akhir. Yang ketujuh, perkuatan intermittent. Nah, perkuatan ini diberikan bervariasi kepada tingkah laku yang spesifik. Tingkah laku yang dikondisikan umumnya lebih tahan terhadap penghapusan dibandingkan dengan tingkah laku yang dikondisikan. Melalui pemberian
dilakukan melalui pemberian perkuatan yang terus-menerus. Yang kedelapan, penghapusan. Konselor menggunakan penghapusan sebagai teknik utama dalam menghapus tingkah laku yang tidak diinginkan, dan harus mencatat bahwa tingkah laku yang tidak diinginkan itu pada mulanya bisa lebih buruk sebelum akhirnya terhapus atau terkurangi secara keseluruhan. Yang kesembilan itu pencontohan. Dalam pencontohan ini, klien mengamati model dan kemudian diperkuat dengan penguatan untuk mencontoh tingkah laku baik dari sang modelnya. Yang ke-10 itu token ekonomi. Nah, token ekonomi ini tingkah laku yang layak diperkuat dengan perkuatan itu diraba dan nantinya bisa ditukar dengan objek yang diinginkan. Diharapkan bahwa perolehan tingkah laku yang diinginkan akhirnya dengan sendirinya akan menjadi cukup mengganjar untuk memelihara tingkah laku yang baru. Yang ke-11, latihan asertif atau assertive training. Nah, di sini itu artinya kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan pada orang lain, tapi tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain. Teknik ini menitik beratkan pada kasus yang mengalami kesulitan dalam perasaan yang tidak sesuai dalam menyatakannya. Latihan asertif ini diberikan pada individu yang mengalami kecemasan, tapi nggak mampu mempertahankan hak-haknya, terlalu lemah, tidak mampu mengekspresikan amarahnya, dan dia itu cepat tersinggung. Klien itu diminta untuk berperilaku asertif, yaitu dengan menyatakan tidak terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan kemampuan dirinya. Selain itu, latihan asertif ini digunakan agar individu dapat mengatakan bersikap tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Hal-hal yang dapat dibantu dengan latihan asertif antara lain tidak bisa menyatakan kemarahannya atau kejengkelannya. Kedua, mereka yang sopan berlebihan dan membiarkan orang lain mengambil keuntungan. Ketiga, mereka yang mengalami kesulitan berkata tidak. Yang keempat, mereka yang merasakan tidak punya hak untuk menyatakan pendapatnya. Dan 5, individu yang mengalami kecemasan seperti merasa tidak pantas dalam pergaulan, takut untuk ditinggalkan, kesulitan mengekspresikan perasaan. Latihan asertif ini bertujuan untuk melatih dan membiasakan individu berperilaku asertif dalam berhubungan dengan orang lain di sekitarnya. Langkah-langkah dalam strategi latihan asertif ini yaitu yang pertama, rasional strategi, yang kedua, identifikasi keadaan yang menimbulkan persoalan, yang keempat, membedakan perilaku asertif dan tidak asertif serta mengeksplorasi target, yang keempat, bermain peran, yang kelima, melaksanakan latihan dan praktik, yang keenam, mengulang latihan, yang ketujuh, tugas rumah dan tindak lanjut konselor, yang keempat, terminasi, artinya konselor menghentikan program bantuan. Kelebihan dari pelatihan atau teknik asertif ini yaitu pelaksanaannya cukup sederhana. Penerapannya dapat dikombinasikan dengan beberapa pelatihan lain. Nah, teknik ini dapat mengubah perilaku individu secara langsung melalui perasaan dan sikapnya. Yang keempat, dapat dilaksanakan secara perorangan maupun kelompok. Nah, kelemahannya itu meskipun sederhana, tapi membutuhkan waktu yang tidak sedikit, tergantung dari kemampuan individunya. Yang kedua, bagi konselor yang tidak dapat mengkomunikasikan teknik lainnya dengan tepat, pelatihan asertif ini tidak dapat berjalan baik dan bahkan akan membuat konseli itu jenuh dan bosan dalam mengikuti konseling. Jadi tidak efisien begitu. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dari pelaksanaan teknik latihan asertif atau assertive training. Nopi adalah ketua OSIS dan sekretaris di kelasnya. Nopi adalah anak yang ceria dan mudah bergaul, tapi akhir-akhir ini dia disibukkan oleh tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian dia merasa adanya perubahan sikap dan perilaku. Ia tidak lagi mudah bergaul dengan orang sekitar dan tidak fokus dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Nopi pun memutuskan untuk konseling dengan guru BK di sekolahnya. Assalamualaikum Ibu. Maaf Bu, mengganggu waktunya. Bu, ini Novi Bu, apakah boleh Novi konseling ke rumah Ibu? Soalnya kalau di sekolah Novi kurang fokus. Alhamdulillah Bu, jam 8 ya Bu bisanya Novi ke rumah Ibu.
Oh, kalau begitu maaf ya Bu, sekali lagi mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Baik Bu, besok Novi datang ke rumah ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Novi. Terima kasih Bu. Silakan duduk senyaman kamu. Iya Bu. Gimana kabarnya, Novi? Alhamdulillah baik Bu. Jadi gimana? Gini Bu, saya tuh merasa stres berat Bu. Coba Novi tenangin diri dulu sebelum Novi ceritakan apa yang Novi rasakan. Jadi dalam konseling ini Ibu memiliki kode etik di mana ada asas kerahasiaan. Jadi Novi nggak perlu khawatir apa yang Novi ceritakan, cukup kita berdua saja yang tahu. Nanti setelah Novi tenang, Novi bisa menceritakan apa yang Novi rasakan dan apa yang mengganggu Novi selama ini yang menyebabkan Novi merasa stres. Gini Bu, saya stres berat banget Bu. Nah, di mana di situ tuh saya tuh suka nangis tiba-tiba, suka sedih tanpa sebab, dan juga saya tuh kayak kalau bertemu orang tuh saya tuh kayak gimana gitu Bu, takut aja gitu, cuma sendiri gitu Bu. Oh begitu ya. Kalau boleh Ibu tahu sudah berapa lama Novi merasakan hal itu? Kira-kira 2 bulan akhir ini Bu. Selama 2 bulan terakhir ini apa saja yang sudah Novi lewati? Apa yang terjadi dalam kehidupan Novi? Gini Bu, saya tuh kan jadi ketua OSIS Bu. Jadi saya tuh selama ini sibuk gitu Bu di sekolah. Nah, di mana di situ tuh juga saya tuh akan mengerjakan kayak tugas PR, belum lagi praktek-praktek yang banyak. Kemudian di luar sana tuh saya tuh juga memiliki banyak kawan. Nah, di mana kawan ini nih Bu curhat. Nah, di mana curhatan ini mengingatkan saya ke masa lalu Bu, dan ditambah di situ saya tuh makin stres Bu. Nah, saya kan mengikuti panitia perlombaan dan juga perlombaan hari guru gitulah Bu. Jadi saya tuh ingin membuktikan kalau pekerjaan saya itu menjadi perfect gitu Bu. Saya itu tidak ingin mengecewakan orang-orang gitu Bu. Nah jadi Novi bingung dalam mengerjakan tugas, terus Novi juga memikirkan perasaan orang gitu ya? Iya Bu, saya tuh ingin menolak curhatan teman. Saya tuh segan gitu Bu, nggak enakan gitu Bu. Jadi kamu itu terlalu memikirkan perasaan orang lain, kamu takut mengecewakan orang lain ya? Iya Bu, karena saya tuh gimana ya Bu, orangnya tuh nggak bisa menolak gitu Bu. Saya tuh mengiyakan semua kemauan orang gitu Bu. Sehingga tugas-tugas saya aja sering terbengkalai Bu. Dan juga disitulah Bu, saya tuh cemas, kadang suka cemas sendiri. Saya tuh bingung pokoknya Bu di situ tuh Bu. Jadi kamu tuh menghindar dari orang lain karena itu dan kamu tidak bisa menyelesaikan tugas kamu. Sejauh ini usaha apa yang kamu lakukan agar kamu tuh berubah menjadi lebih baik perasaannya? Gini Bu, saya banyak sering nonton video motivasi-motivasi, dan juga saya tuh Bu sering makan coklat sebanyak-banyaknya Bu, dan juga saya tuh mematikan sosmed sehingga teman-teman saya itu tidak mencari saya gitu Bu. Pasti kamu merasa tidak nyaman karena kamu harus menghindari semuanya. Tapi terima kasih Novi sudah berani bercerita kepada Ibu tentang perasaan Novi. Sejak yang Novi lakukan, apa ada perubahan? Ya gimana ya Bu, terkadang tuh tenang sebentar, kemudian tuh saya tuh kan suka memikirkan kan Bu, terus cemas tiba-tiba gitu aja lagi Bu, suka nangis kadang tuh Bu. Oh, jadi seperti itu ya. Eh, jadi Novi, seharusnya kamu itu menyadari bahwa menolak itu hak kamu. Kamu berhak menolak, kamu berhak mengutarakan perasaan kamu jika sekiranya apa yang dikatakan teman-teman kamu itu mempengaruhi mood kamu. Dan jika kamu diam seperti ini, tugas-tugas kamu terbengkalai kan, dan tanggung jawab kamu pun tidak maksimal dalam melaksanakannya. Jadi, kalau kamu mau, kamu bisa bersikap asertif. Jadi di mana sikap asertif itu kamu terbuka, kamu mengutarakan perasaan kamu, keinginan kamu, dan kebutuhan kamu kepada orang-orang yang memintamu. Kamu berhak kok menolak kalau sekiranya kamu tidak mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kamu. Kamu berhak untuk menolak teman-teman kamu. Tapi satu yang harus kamu ingat, ketika kamu menolak mereka, kamu harus memperhatikan hak mereka dan tetap menghargai perasaan mereka.
Jika kamu mau bersikap asertif, maka ada kemungkinan kamu akan dibantu oleh teman-teman kamu dari apa yang tidak mampu kamu selesaikan sendirian. Tidak salah kan jika kamu bersikap asertif? Iya Bu, saya akan coba berubah untuk menjadi orang yang asertif Bu. Iya, jika kamu ingin berubah, kamu sudah berarti artinya kamu tuh sudah sadar dengan perasaan kamu dan apa yang membuat kamu terganggu. Sehingga jika kamu nantinya bisa bersikap asertif, kamu akan lebih baik lagi perasaannya. Jadi, apa ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Tidak ada Bu, udah cukup Bu. Jika tidak ada, berarti kita akan bertemu pada konseling berikutnya. Jadi tugas kamu belajar untuk asertif kepada orang-orang, bersikap asertif, terbuka, dan menghargai perasaan mereka. Kamu berhak menolak mereka jika kamu tidak mampu melakukannya. Jadi jika kamu sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita akhiri konseling kita hari ini. Terima kasih ya Bu sebelumnya. Saya udah lega Bu hati saya dibanding sebelumnya. Alhamdulillah jika begitu. Nanti hubungi saya aja untuk konseling berikutnya. Semoga perubahan-perubahan kamu ini membawa kamu kepada keadaan yang lebih baik lagi. Dan jika kamu lebih aktif dalam konseling ini, maka konseling ini akan cepat selesai dan perasaan kamu akan segera membaik, sehingga tugas dan tanggung jawab kamu bisa kamu selesaikan dengan baik, dengan sempurna. Ya sudah, jika sudah selesai. Baik ya Bu, terima kasih Bu atas motivasi-motivasinya Bu, dan juga atas konselingnya. Terima kasih Bu. Terus kamu ingat, kamu harus semangat agar kamu bisa menjadi lebih baik. Baik Bu, saya akan menjadi yang lebih baik dan akan menjadi orang yang asertif, dan kalau saya jumpa sama orang-orang saya tidak menghindar lagi Bu. Iya, ya sudah kalau seperti itu. Terima kasih ya Bu, maaf Bu sekali lagi sudah mengganggu waktunya Bu. Terima kasih Bu, saya langsung pulang ya Bu.